أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menolong kita semuanya di dalam setiap kebaikan, di dalam setiap ketaatan, dan di setiap amal-amal yang soleh. Sebab tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan satu pun kebaikan. Tidak satu pun amal soleh yang bisa kita jalankan, kecuali dengan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebuah konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW yang terdapat pada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kandungan di dalam kalimat ini itu seperti yang dibaca oleh Nabi di dalam doa pagi petangnya. Beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Kemudian apa? Wala takilni ila nafsi tarfataini. Itu kalimat melucuti dirinya, yang melucuti segala apa yang ada pada dirinya, diri Nabi SAW. Coba lihat bagaimana imannya Rasulullah, bagaimana ketakwaan Rasulullah SAW, bagaimana kebersihan hati beliau, kekuatan akidahnya. Namun demikian, beliau tidak merasa memiliki apapun, bahkan minta tolong kepada Allah. Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Itu maknanya gimana? Maknanya gimana itu?
Jangan kau serahkan aku kepada diriku. Itu maksudnya apa? Jangan engkau tinggalkan aku. Itu maknanya. La tutrukuni, la tatrukuni. Jangan kau tinggalkan aku. Tarfata ainin. Bukan 1 menit. Bukan 1 jam. Bukan 1 hari. Bukan 1 pekan. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku walaupun itu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Jadi kadang-kadang awak diriku sombong syar'i. Sombong syar'i. Tidak kerasa wae. Iku Mas, aku biasain nangani kayak gitu itu. Itu sudah menjadi fak saya. Ini kalimat apa ini? Dan sadar. Gus bidangku, aku kulino nangani kasus-kasus kayak gitu itu. Ini kalimat apa ini? Allah. Akhirnya dikasih betul sama Allah. Anaknya nakal, kandani ngeyel, belum selesai ganti istrinya yang ngeyel. Nah, mulai ngeluh loh. Lu ya apa tidak? Iya, anak ngeyel itu serata enteng. Begitu istri yang ngeyel, migren Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Makanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud ketika menafsirkan kalimat la haula wala quwata itu tidak ada daya, la haul, tidak ada kemampuan buat kita ini. Li taati lam taat kepada Allah. Satu pun ketaatan tidak bisa kita tunaikan. Satu pun amal soleh tidak bisa kita kerjakan illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah. Begitu juga wala quwwah, kita tidak punya kekuatan. Untuk apa? Untuk menghindar dari kemaksiatan. Ya, makanya sampai Nabi Yusuf pun menyandarkan. Ya, coba kalau kita diuji Allah dengan seorang wanita, kemudian kita terbebas selamat dari rayuan itu, kira-kira komennya apa? Nah, untungnya Mas, aku tak paksa-paksa awakku. Nah, untuk gak ngeladeni, aku berusaha menghindar aku. Lebih soleh mana Anda dengan Nabi Yusuf? Ujiannya lebih berat mana dengan ujian Nabi Yusuf? Apa Anda dipaksa seperti dipaksanya Nabi Yusuf? Dan wanita yang menggoda Anda itu, yang memfitnah Anda itu, apa secantik wanita yang menggoda Nabi Yusuf? Bisa jadi jenengan bisa selamat. Aku menghindar Mas, walaupun yang perempuan itu mengejar-ngejar saya. Ternyata wongnya elek, ya pantas saya sama Melayu. Coba kalau sangat cantik, teko lah. Loh bener ini Pak, gak main-main ujian seperti ini. Ya, nah jadi kita jangan sok, jangan apa? Sok, baik dalam kebaikan, ketaatan maupun selamatnya kita dari keburukan. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi ya, para nabi mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Yusuf. Selamat dari musibah seperti itu, apa kata beliau? Beliau sampaikan dengan kejujuran. Apa kata beliau? Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf. Aku tidak mengatakan bahwa aku bebas dari kesalahan. Nah, dan itu pengakuan Nabi Yusuf. Aku tidak mengatakan aku bebas dari kesalahan. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajak kita untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi,
kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi aku nggak mungkin aku bisa selamat dari rayuan wanita ini, dari paksaan wanita ini, kecuali melainkan aku diselamatkan oleh Allah. Karena luar biasa Nabi Yusuf itu, ya, kondisinya sendirian, si bujang, loh gitu loh. Yang kedua, jauh dari keluarga. Itu dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim itu. Jauh dari keluarga. Orang kalau jauh dari keluarga, dengan dekat keluarga, kekuatan untuk nolak kebenaran lebih kuat mana? Yang dekat. Kalau jauh, orang mesti kalau nggak sampean selamat. Coba jenengan tinggal di Kalimantan, tinggal di Sulawesi, jauh nggak pernah ketemu dengan wanita. Tiba-tiba wanita itu datang, kaya raya, sangat cantik. Terus kita dipaksa sendirian jauh dari orang-orang. Si ono pengajiannya kira-kira momot. Wanita itu godaannya gak karu-karuan, Pak. Berat. Ya, makanya kalau kita bepergian 2 orang lebih selamat, lebih baik dari 1 orang. Gelem gak gelem iku sungkan, gelem gak gelem iku isin, gelem gak gelem tuh wedi dilapurno gitu. Sendirian ya saestu lho niki. Naik kereta, naik pesawat 9 jam satu misal ke luar negeri. Terus tempat duduk jenengan itu perempuan, sangat cantik, ndak asal siapa, jauh dari keluarga, apalagi bujang, kan resiko. Ya apa tidak? Dan lagian yang tergila-gila bukan Nabi Yusuf, wanitanya. Dan dia majikannya, bayangkan. Dan Nabi Yusuf budaknya, dipeksa, dikunci semuanya. Apa kalau kita nggak pakai hukum darurat? Hah? Aduh, kok mesti begini? Gak main-main itu. Makanya kita selalu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyendiri dan jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kitab Tazkiyah An-Nufus, lanjutan dari kajian sebelumnya. Jadi sebelum kajian yang lalu kita membahas tentang definisi definisi hati yang selamat, definisi tazkiyah. Ya, itu sudah kita terangkan tafsir dari surat 74 ayat berapa kemarin? Ayat 4. Wasiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah pakaianmu. Jadi mensucikan jiwa, mensucikan hati itu perintah dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal tugas beliau di dalam menyampaikan risalah. Itu perintah dari Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau menyampaikan risalah. Oleh karena itu harus kita pahami, dan harus kita tanamkan ke dalam benak kita bagian dari al-aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tazkiyah itu persoalan terpenting di dalam beragama ini. Ya, bagian dari al-ahammiyatul muhim. Kata para ulama, ahammiyatul muhim, perkara penting yang paling penting. Perkara penting yang paling penting.
Ya, kenapa ini dikatakan perkara penting yang paling penting? Sebab kesucian hati, ya, tazkiyah nufus merupakan syartun min syurut qabulil amal. Ya, kenapa tazkiyah itu dianggap penting? Karena at-tazkiyah an-nufus syartun, suatu syarat min syurut sahal amal au qabulil amal. Itu yang pertama. Karena kesucian hati merupakan syarat dari salah satu syarat. Saya ulangi, kenapa kesucian hati dianggap penting? Karena apa? Karena kesucian hati merupakan satu syarat dari salah satu syarat-syarat sahnya amal, sahnya ibadah, atau syarat diterimanya ibadah. Salah satu syaratnya adalah kesucian jiwa, kebersihan hati. Itu syarat, salah satu syarat sahnya amal, salah satu syarat diterimanya amal. Ini. Maka para ulama mengatakan, sebagaimana dinukil di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, ya, di dalam Tauhid Al-Muyassar, di situ di kitab itu disebutkan bahwa al-aqidah, at-tauhid, itu kesucian namanya, ya, merupakan syartun min syurut sahal amal, salah satu syarat sahnya amal. Ya, kama sebagaimana manzilatut thaharah, kedudukan thaharah. Ya, sebagaimana kedudukan thaharah bagi orang-orang yang sholat. Maka sholat seseorang tidak dianggap sah, sholat seseorang tidak dianggap sah dan tidak diterima illa bit thaharah, kecuali dengan bersuci. Ya, sah tidak sah sholat seseorang walaupun dia khusyuk, walaupun penuh tangisan ketika dia sholat, tapi tidak ada wudhu, tidak ada thaharah, sah apa tidak? Dia khusyuk sholatnya, selalu ingat kepada Allah setiap rakaatnya, mengingat dosa-dosanya, menghibah kepada Allah, terseduh-seduh dalam tangisan, tenggelam dalam tangisan, penyesalan, ratapan kepada Allah, namun tidak berwudu. Sah atau tidak? Tidak sah. Maka ibadah ini tidak sah ketika hatinya terkotori dengan penyakit-penyakit yang merusak amal. Ya, di situ ada syirik, di situ ada riya. Apabila amal sebagus apapun amal tersebut, namun kalau tidak dibangun di atas kesucian batin, amalnya ternoda atau bahkan tidak dianggap sah. Apabila hatinya ternodai dengan kesyirikan. Sebagaimana orang sholat, begitu dia sholat, la yasihhus shalah, tidak sah sholat seseorang. Idza dakhalal hadas, apabila masuk di dalam sholat itu hadas. Ya, coba Bapak sholat isya, rakaat terakhir, tahiyat terakhir, sudah tahiyat terakhir, di pertengahan tahiyat keluar angin.
dan cuma sedikit begitu. Majes no. Coba sholat isya 4 rakaat tahiyat akhir, keluar angin sedikit sekali, tapi kita sadar itu keluar angin, lanjut apa berhenti sholatnya? Gak eman sampean. Nah, tinggal sanyuan salam loh Pak. Coba bayangin betapa pentingnya tazkiyah itu. Akankah tazkiyah dianggap remeh sebagian tolabul ilmu hari ini? Kekacauan sudah menimpa kepada hati-hati kaum muslimin. Makanya gak tambah soleh. Semakin banyak tahu dalil, semakin congkak, semakin sombong, semakin keras. Kok bisa? Kata Imam Ahmad apa? Usulul ilm khasyatullah. Puncaknya ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu semakin dalam ilmunya, mestinya semakin takut. Semakin takut indikasinya apa? Semakin gegabah ngomong atau semakin hati-hati? Sekarang periksa kita sendiri. Semakin berani ngomong komentar atau semakin hati-hati kita ini? Coba cek karakter kita. Cek. Ketahuan semua Pak di sana. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Makanya kita heran. Kita kaji kitab-kitab para ulama, kita kaji kaidah-kaidah dari para ulama, tidak ada yang sesembrono seperti itu. Semakin dalam ilmunya, semakin dalam rasa takutnya kepada Allah, semakin hati-hati di dalam berbuat. Apalagi mengomentari, apalagi memberikan penilaian. Makanya sahabat yang paling utama di mata Rasulullah itu siapa? Ayo sahabat siapa Pak? Sahabat yang paling utama di mata Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu nilai unggulnya ibadah ritualnya atau kesucian jiwanya. Itu ibadahnya Abu Bakar biasa. Kalah dengan sahabat Amr bin As. Kalah Pak. Makanya Amr bin As itu pernah pede ngalami GR gitu bahasa kita itu. Itu ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Coba jangan beli kitab itu, nanti ketemu hadis ini. Ya. Nah, jadi Amr bin As itu orang yang paling luar biasa ibadahnya. Sebelum dibimbing oleh Rasulullah. Amr bin As itu Pak setiap hari khotam Quran. Kalau kita setahun sekali. Itu perjuangannya mati-matian itu. Amr bin As setiap hari khotam Quran. Setiap hari berpuasa. Amr bin As orangnya. Setiap malam qiyamul lail tanpa tidur sampai fajar. Amr bin As orangnya. Begitu kedengaran oleh Rasul, dipanggil dia. Akhirnya dibimbing oleh Nabi. Kalau kamu mau khotam Quran, maksimal 3. Maksimal apa minimal itu? Apa itu? Pokoknya ojo sampai lebih dari, pokoknya 3 hari sekali kamu khatam. Sejak itu Amr bin As khatam Quran 3 hari sekali. Sejak itu. Kemudian Nabi mengatakan berpuasalah kamu. Nabi menganjurkan puasa jangan tiap hari. Puasalah Senin, Kemis, Amr bin As. Aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu, pertama puasa Yaumul Bid 1 bulan 3 hari. Aku bisa lebih dari Senin, Kemis. Aku lebih dari itu. Aku bisa lebih dari itu. Kata Nabi, puasalah Nabi Daud. Hai Amr bin As, jangan ditambah lagi. Kalau kamu puasa Nabi Daud, udah jangan ditambah lagi. Wis iku ya rutin. Akhirnya Amr bin As mengambil ini. Jadi setelah itu dia baru puasa apa? Nabi Daud sampai meninggal dunia. Akhirnya Amr bin As begitu juga sholat malam. Tidurlah
pertengahan malam sholatlah, dan itu dilakukan sampai meninggal dunia. Makanya Amr bin As pernah mengatakan, aku menyangka akulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Aku menyangka akulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Akhirnya pun beliau memberanikan diri, aku ingin memastikan bahwa perasaanku itu benar. Akhirnya dia tanyakan, ya Rasulullah, siapakah sahabat-sahabat ini yang paling Anda cintai? Nabi jawab tanpa ada keraguan, Abu Bakar. Gitu. Langsung sek ngomongnya. Itu aku tiba. Kata Amr bin As, pasti yang kedua, pasti setelah Abu Bakar. Pasti setelah Abu Bakar. Akhirnya dia tanyakan, setelah Abu Bakar siapa ya Rasul? Kata Amr bin As, aku berharap aku. Katanya. Nabi mengatakan, Umar. Oh gitu. Sek menemani. Sampai yang ketiga, setelah Umar siapa Rasul? Kata Amr bin As, pasti aku katanya. Nabi mengatakan Utsman. Setelah itu Amr bin As mengatakan, guys, aku gak takon mana. Kata beliau, ruwongono. Ruwongono, aku mau gak tanya, biar aku tetap merasa bahwa aku yang. Kenapa kok Nabi mendahulukan Abu Bakar? Itu dari hatinya. Jadi Abu Bakar itu kalau habis ngomong, terus yang diomong itu merasa tersinggung, dia itu langsung minta dibalas. Sampean tersinggung dengan ucapan saya tadi, ya Allah, tolong sampean balas segera, katanya. Kalau nggak mau balas, tolong segera maafkan saya. Itu Abu Bakar. Satu kata menyakiti orang lain, segera dia minta dibalas. Apa kata sebabnya? Aku tidak mau satu kata ini menyulitkan aku saat aku dihisab. Nah, aku biasa yakin omongan ini dihisab, berani tak ngomong sembarangan, berani tak komentar sembarangan. Kok sekarang tuh gampang sekali komentar itu. Berani tak tanggung jawab dengan ucapan ini. Apa ucapan itu begitu diomong kemudian hangus hilang begitu? Maka berhati-hatilah. Ini menunjukkan apa? Kecerobohan. Dan hari ini kita saksikan. Tolong disampaikan sama yang lain. Begitu ceroboh kita komentar itu. Ada berita langsung komentar tanpa adanya tabayun. Pertanyaannya, seperti itu benar nggak menurut sunnah? Dalam ngomentari berita sebelum dia tabayun, ini sesuai dengan sunnah atau melanggar sunnah? Kenapa kok dilakukan terus? Kenapa kita menjadi pelaku-pelakunya? Itu pertama. Yang kedua, belum lagi disebarkan itu nanti, nauzubillah, berita disebarkan padahal belum tahu kebenarannya. Itu satu kesalahan yang sangat besar. Yang kedua, apakah setiap berita harus disebarkan? Kesalahan lagi ini. Maka jangan sampai, Pak, jangan sampai kita terjebak di sini. Ya, maka ini penting banget. Sampun kita lanjutkan ya, betapa pentingnya tazkiyah an-nufus ini. Jadi yang pertama ini, ya, pentingnya tazkiyah, urgensi tazkiyah an-nufus. Yang pertama, bahwa tazkiyah, kesucian jiwa, merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya dan diterimanya ibadah. Yang kedua, apa pentingnya tazkiyah? Tazkiyah merupakan
target utama Nabi diutus. Merupakan bagian dari tugas utama Nabi diutus. Itu yang kedua. Pentingnya tazkiyah. Ya, termasuk bagian dari tujuan Nabi diutus. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Jum'ah ayat 2. Di surah Jum'ah ayat 2. Iya, kita lihat surat 62 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Iya, ada terjemah? Iya, kalau ada silakan, minta tolong. Biar jenengan boten ngantuk, Pak. Saya khawatir kalau saya ngomong sendirian nanti. Iya, yang sudah ketemu monggo langsung terjemah. Ada? Surat 62 ayat 2. Ayo yang terjemah, masukkan 12. Iya. Langsung terjemah Ibu. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang terdahulu, yang membacakan pada mereka ayat-ayatnya dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi salah satu agenda terbesar Rasul diutus adalah untuk apa? Mensucikan jiwa manusia. Salah satu agenda terbesar Nabi diutus oleh Allah Ta'ala itu adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Ini diantara ahamiyatut tazkiyah, pentingnya tazkiyah. Kemudian yang ketiga, kesucian jiwa merupakan kunci miftah kulla khair. Miftah kulla khair, kunci dari semua kebaikan. Kunci dari semua kebaikan. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, di dalam hadisnya
Ala inna fil jasadil mudghah. Nah, hadis ini dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa kata beliau? Al-qalbu malik. Al-qalbu malik. Hati itu raja. Wal a'dha junuduhu, kata beliau. Anggota badan yang lain itu adalah pasukannya, tentaranya. Di hati itu merupakan rajanya badan ini. Adapun anggota badan, mata, lisan, telinga, tangan, kaki, itu junuduhu. Junudu, napa junud niku? Pasukannya, tentaranya. Maka fa in tabal malik, apabila rajanya itu baik, ya, apabila rajanya itu soleh, tobat junuduhu, maka pasukannya pun akan ikut baik. Karena pasukan itu bergerak dan tidaknya tergantung komando dari raja. Mata memandang, siapa yang nyuruh? Hati. Mulut berbicara, siapa yang nyuruh? Hati. Makanya kapan hari kan sering saya sampaikan, standar orang terlihat ngajinya itu baik, ilmunya berhasil, itu bisa diukur dengan pola bahasa. Dilihat dari kata-kata itu. Ketika bapak mangkel, ibu mangkel, bapak marah, ibu marah. Waktu seperti itu, yang keluar kata-kata ini apa kira-kira? Pernah marah enggak? Bapak ibu? Kira-kira 1 bulan berapa kali? Masih ingat? Masih ingat? Di benak kita saat kita marah, saat kita kecewa, saat kita tengkar, saat kita debat, tolong diingat-ingat. Kenapa? Itu standar ilmu dan iman kita. Makanya Nabi menghubungkan ucapan dengan iman. Hadisnya balik-balik, Pak, yakin ngerti sudah. Tapi jawantanya jenengan lihat, caci makian, cemoohan, hujatan, kok masih meluncur begitu mudah dari lisan kita ini. Imanmu nang Gusti Allah ku nang ndi? Imanmu kepada akhirat itu apa yang kamu imani tentang akhirat itu? Makanya pakai standar itu. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, kita tengkar, kita pernah enggak? Tengkar, pernah enggak? Enggak pernah. Dengan pasangan. Oh, ada ibu-ibu, masya Allah, saya enggak pernah Ustaz. Hebat ini kan. Loh kok bisa Ibu? Karena saya enggak punya pasangan gitu. Coba waktu seperti itu, kalimat apa yang keluar? Kalimat thayyibah atau kalimat sayyi'ah? Bias, nggak usah jauh-jauh. Itu standar ilmu dan iman, ilmu dan akidah. Akidah model apa? Akidah model apa? Yang menghujat pasangannya, mencaci pasangan. Itu akidah nomor berapa? Akidahnya siapa? Akidah tauhid? Makanya kita katakan rusak. Tapi kan wajar Ustaz kalau kita sedang marah Ustaz. Siapa bilang wajar? Tak bantah sekarang. Siapa bilang wajar? Apa Bapak tetap ngomong jelek ketika ada Ustadz kibar jenengan duduk di samping jenengan, lalu jenengan mencaci maki di samping Ustadz, berani? Jenengan manggil tukang parkir satu misal. Wis bayar dikatarin, durung bayar. Waktu jenengan marah.
marah nih dengan kepada tukang parkir. Aku sembayar, terus cuaci makian. Terus ada Ustadz kibar, Ustadz jenengan yang selama ini kita segani, lalu datang ke situ, masih mencaci maki? Kira-kira. Masih mencaci maki? Masih mencela? Masih ngomong kotor? Kenapa? Sungkan kan? Gak mungkin saya memperdengarkan kata-kata jelek di depan Ustadz. Gak mungkin memperdengarkan, malu didengar Ustadz. Sekarang Ustadznya gak ada. Lanjut apa enggak tengkarannya ini? Caci makian masih keluar? Kenapa kok keluar? Tadi gak keluar. Karena gak ada Ustadz. Sekarang suara kita ketika tengkar mencaci, mencela, menghujat itu didengar Allah enggak? Gak segan. Ayo alasan muring-muring sampean. Wajar toh Allah, saya kan marah gitu. Diterima apa enggak? Alasan itu diterima apa enggak? Sak muring-muringi wong, Pak. Segan itu mengendalikan. Betul apa enggak? Kenapa tadi begitu teriak-teriak? Begitu Ustaz, ada apa Mas? Oh Masya Allah Ustaz, ini Ustaz salah paham. Berarti sopan tukarane. Betul atau tidak? Karena segan dengan Ustaz. Segan itu mengendalikan. Kalau Ustaz kamu segani, kenapa Allah tidak kamu segani? Siapa yang lebih berat disegani sekarang? Allah Pak Ustaz? Lah kalau Ustaz lebih disegani dari Allah, ini perbuatan apa ini? Itu sudah ngaji akidah kita. Syirik. Jelas? Ayo tukarono maning. Ayo ngomong caci makian lagi itu. Itu akidahnya rusak, makanya saya katakan. Sangat terkait, Pak. Makanya sangat miris di akhir-akhir zaman. Begitu mudah sekali sih kita itu komentar yang enggak. Apa enggak takut itu didengarkan oleh Allah Ta'ala? Mana akidahmu itu akidah apa yang kamu kaji? Manhajnya siapa yang begitu itu siapa? Sahabat siapa yang zobi begitu itu kalau sahabat yang kita tiru? Mungkin ada Ustaz tuh sampai ada yang mengatakan seperti iblis. Loh, tidak ada kita dikatakan iblis ini. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak kita temukan orang-orang soleh mengkonsumsi kalimat seperti itu. Kecuali orang-orang sudah lepas tali imannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ikhwan. Ini karena nggak mengkonsumsi kalimat tazkiyah. Anjingan kajian tazkiyah, Masya Allah, jangan lihat sahabat-sahabat itu. Makanya kalau bisa ngaji itu jangan cuma hadisnya doang, sarahnya. Arba'in Nawawi beli sarahnya. Sarah ada Qawaid wal Fawaid, itu sarahnya kitab Arba'in Nawawi oleh Syekh Nadim Sultan, jenengan beli. Terus kitab Jami'ul Ulum al-Hikam itu bagus-bagus. Imam Ibnu Rajab, syarahnya Arba'in Nawawi, jenengan beli. Ojo tuku bakso ae sampe niki. Tuku kitab. Beli kitab. Terus dibaca di situ, pelajari bagaimana orang-orang salaf itu dalam hidup, dalam beragama itu. Tegas tapi tetap berjaga. Tegas itu nggak mesti kasar. Apa sih tegas itu? Salah kaprah menafsirkan ini soalnya. Salah kaprah saya melihat itu. Tegas itu mesti kudu kasar, keliru. Tegas itu berpegang pada prinsip. Contoh, anak disuruh mandi. Ayo nak, waktunya mandi. Engkau disik Pak, jawabannya rela engkau biasanya. Halo? Engkau disik itu fardu ain jawaban itu. Sore mandi. Ayo mandi nak. Engkau disik, jawabmu itu fardu ain anak-anak itu. Nah kalau udah begitu biasanya kita ngapain? Nek jawab koyo ngono kuwi lho. Kono balik-balik pancet ae ngono. Kakek ngomong sampean niku. Enggak usah banyak ngomong begitu itu. Ya, dan usah banyak ngomong.
Nah kita itu baru ngomong terus meneng, sibuk dengan kegiatan lagi. Terus jarak 10 menit, ya apa kok ngangkat mangatus ke atas. Engkau dhisik ta ya? Iku jawaban terus ngoten karena sudah tahu karakternya. Jangan begitu suruh Anda dekati, cekelen, junjungan loh. Mandi gitu. Enggak usah teriak-teriak, enggak usah marah. Itu tegas. HP, ayo tak pinjemi HP, setengah jam loh ya, setengah jam. Itu, nanti langsung setengah jam ambil. Ayo sudah setengah jam, kok disek ditingkas, udah. Tadi kan udah bilang setengah jam, udah ambil. Itu tegas, bukan kasar. Siapa bilang tegas itu kasar? Saya ketika teman, ada ibu-ibu nanya, Ustadz, gimana hukum wanita keluar rumah ke teras nggak pakai jilbab? Ya, cuma sebentar saknyuk, tulisannya saknyuk, tulisannya. Ibu-ibu tulisannya aneh-aneh ya. Saknyuan, joko kodong, joko andok, saknyuan boleh nggak? Nah, kayaknya nak jawabannya subhat. Ayo gimana? Ya enggak boleh, Bu. Loh saknyuan tak usah celput. Mana tulisan celput bisa menemui. Ya enggak boleh sastra dengan tak semari. Langsung balik itu enggak berlamarnya celput nyambut adat. Karena dolek kudung kesuwen gitu loh. Nah, itu sering dipakai pertanyaan itu. Enggak boleh, Bu. Masa Ustaz wong saknyuan tok enggak sak leraman aja enggak boleh. Boleh. Dengan syarat satu, iku perumahan khusus wong wedok tok. Gimana Anda bisa jamin di teras hanya sesaat terus nggak ada orang laki-laki lewat, gimana? Masa Ustaz? Nggak boleh, itu tegas, nggak harus kasar. Saya dipahami? Nah ini kesalahan kaprah kita di situ. Pun ya kita lanjutkan. Nah jadi kata yang keluar itu perintah dari qalbu. Omongan keluar itu perintah dari hati. Seperti ketika kita ngobrol, memanas, salah paham, tersinggung, lihat. Yang nyuruh kita bentak siapa? Rasakan dengan baik. Rasakan. Yang nyuruh bentak siapa? Hati. Makanya ketika ngobrol itu kan kita dengarkan, hari ini gak kena dijarno, mari kita awas kan. Loh itu kan hati yang ngomong itu. Sakit imam ini. Makanya ada sebagian thariqah dari kalangan sebagian tasawuf. Jangan salah paham, yang bagian tasawuf dan thariqah jangan terus salah paham. Ya, ada pemahaman yang menyimpang di sini. Jadi ngomong kotor tidak masalah, yang penting hatinya tidak mengucapkan seperti itu. Ada apa nggak seperti itu? Ada, saya ketemu orangnya kok masalahnya. Nggak masalah, ngomong kotor biasa itu nggak masalah. Yang penting hatinya berzikir kepada Allah. Lo apa ono lisani ngomong hatinya zikir? Ada nggak ucapan keluar bukan dari hati? Ada. Siapa dia? 4 kemungkinan. Kalau ada orang bicara yang bukan dari hati, nah sampai sudah tahu orangnya. Pertama, dia ngelendur, mengigau. Dia betul? Nah kalau orang mengigau, meso sak dalan-dalan tidak apa-apa, orang ngelendur kok. Mau nggak dicoba ngelendurnya? 1, mengigau, itu di luar kesadaran. 2, mabuk, dan tidak mungkin kita mabuk. Yang ketiga, kesurupan, mungkin. Kesurupan ngomong ngawur kan itu nggak ada dosa di sini, nggak keluar dari hatinya. Yang keempat, gila. Lah kita yang mana gitu loh. Ngomong bukan dari hati. Siapa yang bisa nerima kayak begini? Makanya teman-teman yang punya keyakinan seperti ini tak suruh praktek gitu loh. Nanti kalau ketemu mertuamu bilang ono, dos pedus ngono.
Nyapa mertuane ya. Mertuane kan kaget. Sapa le wedhus le? Oh mboten Pak, niku lisan kula, nek ati kula mboten. Loh ini ada, bukan tidak ada. Makanya kita bahas itu karena menyimpang gitu loh. Lah membahas penyimpangan seperti ini itu wajib hukumnya. Saya ulangi, menjelaskan penyimpangan itu hukumnya wajib. Bukan untuk mencaci maki. Ini keliru, diingatkan ini keliru. Saya dipahami gitu. Kita nggak bermaksud mencaci maki, kok ngapain kita salah. Makanya kita tegur. Paham ya? Nah jadi hati itu ibarat raja. Anggota badan tubuhnya ini nanti kita kepingin mukul, nanti kepingin kita membelai, kita ingin menggandeng, kita akan melempar, kita akan menyakiti. Itu semua kontrol dari hati. Coba ketika bapak-bapak marah dimarahi istri gara-gara ketahuan selingkuh atau chattingan dengan makhluk halus, ya. Bapak-bapak chattingan dengan makhluk halus atau dengan makhluk gaib, ya, chattingan ketahuan istri ngomel terus, itu gara-gara HP sampean balik HP, nek tanya wong wedok gak ngereten tapi ngomong ambek wong liya, itu kan marah kadang-kadang gitu. Begitu marah, HP ini dibanting kan. Sing ngongkon sapa? Hatimu karena mantel tadi itu. Iya mengati HP ku kalau banting gitu. Itu suruh siapa? Mukul suami, mukul istri, siapa yang nyuruh? Maka tidak ada gerakan anggota badan tubuh ini kecuali dikontrol dan dikomando oleh hati. Itu yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, jadi al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh. Hati itu raja dan anggota badan lain itu adalah pasukannya. Fa in tabal malik tabat junuduh. Kalau rajanya bagus, maka prajuritnya, tentaranya juga akan bagus. Sebaliknya, wa in khabusa al malik. Kalau rajanya jelek, rajanya rusak, khabusat junuduhu, maka rusaklah semua tentara-tentara. Karena tentara itu bergerak, diem, duduk, berdiri, istirahat, berbicara, menembak atau berhenti. Itu atas komando. Nah, maka perbaiki hatimu. Jaga diri kita. Baik Bapak, itu diantara pentingnya tazkiyah. Itu diantara pentingnya tazkiyah. Masih menganggap sepele tazkiyah? Apa sekalian tazkiyah itu perkara remeh? Perkara sederhana? Perkara kecil? Atau perkara besar dalam agama ini? Ini belum kita oncai semuanya. Baru poin-poin pentingnya saja. Nah sekarang persoalan berikutnya adalah qawaidut tazkiyah. Kaidah dalam tazkiyah an-nufus. Ini sengaja saya menukil dari kitab gurunda kita, yaitu Ustaz Yazid. Kita ambil dari kitab beliau dan kita gabungkan dengan beberapa kutaibnya para ulama. Kita ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kita ambil dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, kita ambil dari kitab Qawaid wal Fawaid untuk menjelaskan materi-materi kita ini. Nah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu ini itu menjadi jariyah dari gurunda kita semuanya. Ya, dari Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya, karena beliau telah menumpahkan waktunya, mengorbankan pikirannya untuk menulis kitab-kitab yang begitu berharga bagi kita semuanya. Semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi beliau. Ya, memberikan manfaat kepada beliau rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan pelajari tentang kaidah-kaidah.
kaidah niku dasar-dasarnya kesucian jiwa, mensucikan jiwa. Dasar-dasarnya mensucikan jiwa. Ada beberapa kaidah di dalam kitab ini. Yang pertama, kaidah yang pertama, tazkiyah an-nufus, kesucian jiwa, biyadillahi azza wa jal, berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucinya jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di surah An-Nur di surah An-Nur ayat 21. Di surat 24 ayat berapa? 21. Kesucian jiwa seseorang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, silakan diterjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Iya. Langsung terjemahan pun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan dosa. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya padamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan dosa. Nah, di situ ketemu. Kemudian tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar. Maka di pertengahan ayat itu, akhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Allah katakan di situ, walaula fadlullah alaikum warahmatuh. Kalau sekiranya bukan karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan Allah kepadamu, mazaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Kalau bukan apa? Karunia dan rahmat Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Nih, tidak seorang pun mampu mensucikan dirinya. Oleh karena itulah Allah melarang. Perhatikan, Allah melarang seorang hamba menganggap dirinya paling suci. Allah melarang seorang hamba menganggap dirinya paling utama. Allah melarang seorang hamba menganggap dirinya yang paling tinggi. Allah melarang. Di surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Iya, kita simak surat 53 ayat 32.
yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar Mm-mm. dan perbuatan keji. Sungguh Tuhan Maha Luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Masya Allah. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Allah melarang apa di sini? Allah melarang seseorang menganggap dirinya yang paling gak boleh. Menganggap dirinya yang paling utama dilarang. Menganggap dirinya yang paling bersih dilarang. Menganggap dirinya yang paling afdol dilarang. Menganggap dirinya yang paling benar dilarang. Tapi beda. Kalau kita menganggap Al-Quran itu yang paling benar, boleh apa enggak? Sunnah itu jalan yang paling lurus, boleh apa enggak? Maka kita ikuti dia. Itu beda dengan menganggap diri paling benar. Beda dengan menganggap diri paling lurus. Beda. Tapi kita yakin sunnah itu jalan yang paling lurus. Wajib apa tidak? Kalau wajib maka kita ikuti. Saya mengikuti itu. Saya tidak menganggap diri saya paling, tapi saya yakin Al-Quran itu dan yang paling benar. Maka kami belajar untuk mengikutinya. Beda. Sampun jelas di sini? Maka pastikan dululah kalau kita bahas itu, kan banyak tuduhan diarahkan ke kita, nganggap dewe paling benar. Yang nganggap kita paling benar siapa? Cuma sekarang jenengan yakin nggak Quran itu benar? Ya yakin, ya sudah selesai. Saya pun sama, makanya saya ikuti dia. Paham nih? Makanya kita nggak berani, Pak. Satu amal pun yang nggak berdasarkan sunnah berani kita lakukan, nggak berani kita. Bukan karena sombong, karena kita takut, gitu loh. Sampai nambahi kalimat saja di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Nambahi satu kata, nggak berani kita. Kenapa? Karena kita yakin cara dari Nabi itu cara yang terbaik. Ada cara yang lebih baik dari cara Nabi? Ada kira-kira? Halo? Sampai kok ragu-ragu loh? Ada nggak cara yang melebihi Nabi baiknya? Kalau nggak selesai sudah. Apa yang saya lakukan itu mengikuti Nabi. Kenapa? Karena saya yakin itu nggak cacat, gitu loh. Saya yakin, gitu. Karena kami yakin, laqad kana lakum fi Rasulillahi. Saya yakin. Makanya saya bilang dengan tegas, madhab kita mungkin beda, nggak masalah. Cara memahami fikih kita beda, nggak masalah. Karena itu yang terjadi sejak dulu, bukan sekarang saja. Sahabat-sahabat berbeda cara beribadahnya, cara fikihnya, ada perbedaan di antara para sahabat. Nggak masalah. Dengan catatan masing-masing ada dasar dari Nabi, bukan tanpa dasar. Yang dikatakan khilaf itu, Pak, tadi saya sampaikan di Al-Mu'minun tadi subuh. Yang namanya khilaf itu perbedaan yang didasari dengan apa? Dalil, gitu loh. Didasari dengan contoh, membaca takbir, tangan mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu kan beda-beda hadisnya. Ada yang sejalan dengan telinga, sejajar dengan telinga. Ada hadisnya. Ada yang sejajar dengan pundak. Ada yang sejajar dengan dada. Masing-masing ada dasar. Terus jenengan ngikuti salah satu. Boleh apa enggak? Kalau riwayatnya yang ini hasan, yang ini sahih, yang ini sahih, maka silakan diambil salah satu. Jangan diambil semuanya, malah salah.
Allah. Ini malah nggak benar. Amin, Pak. Ambil salah satu silakan. Lah, begitu juga sendakep. Kan khilaf itu. Sendakep itu tangannya begini. Telapak dengan telapak ketemunya. Atau pergelangan dengan pergelangan. Atau begini. Simpen ngejok ngene ae. Iki katuken jenenge. Atau begini. Iki nonton bal-balan jenenge. Atau begini. Ini cagelot jenenge. Ya, kalau begini khilaf itu. Silakan. Sesuai dengan dalil yang Anda baca. Selama ada dasar yang bisa dipertanggung, silakan. Itu khilaf namanya. No problem, ulama terjadi seperti itu. Nah, berangkat sujud. Ada berapa pendapat? 2. 1, mendahulukan lutut. Lutut dulu. Nah, jadi nak sujud dengkulnya ditegak dhisik. Khilaf. Atau yang kedua apa? Tangan dulu. Pun sampean pilih salah satu. Sing penting ojo dahinya dulu. Ya jangan. Dan Bapak nggak usah nanya kenapa Ustaz, gitu nggak usah nanya gitu ya. Jadi kalau kepingin resikonya dicoba nanti. Sudah jelas ini? Nah, kita dalam hal ini khilaf. Mazhab kita beda, tidak masalah. Tapi kita percaya, kita yakin seyakin-yakinnya. Teladan terbaik itu Rasulullah. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Saya yakin seyakinnya. Mazhab Anda beda, ormas Anda beda. Fikih Anda beda, cara beribadah Anda sedikit perbedaan. Dalam masalah furu' silahkan, selama ada dasar yang bisa dipertanggung. Tapi kita yakin perbedaan-perbedaan tadi tidak akan menyentuh kepada satu poin. Contoh terbaik adalah Rasulullah. Ada yang gak setuju? Nah, ada yang gak sepakat? Mungkin Anda, oh mboten Ustadz saya lebih baik dari Rasulullah. Nah, ada yang berani begitu? Atau syekh saya lebih utama dari Rasulullah. Ada yang berani begitu? Kafir dia. Nah, kalau kita sudah sepakat, apa salahnya yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu semuanya mengikut, bukan mengarang. Hanya tiru-tiru Nabi lah kita itu. Nggak ada yang mengarang kami. Dan kami nggak berani nambahi. Dan juga nggak berani Kenapa? Karena kami yakin contoh itu terbaik. Sebab kalau kelebihan atau kekurangan pasti ayat turun untuk menegur Rasulullah. Itu yang kita yakini. Apa ini salah? Apa kami menganggap diri kami paling benar? Tidak. Kami yakin jalan yang ditempuh Nabi itu jalan yang paling benar. Dan kami ikuti jalan tersebut. Kami belajar untuk menjadi lebih baik. Itu aja. Itu jadikan prinsip dan jangan dirubah sudah. Sampun? Nah, oleh karena itu tidak boleh kita menganggap diri kita paling suci. Jangan. Allah melarang. Di ayat tersebut, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang menganggap dirinya paling suci, berarti menurut anggapan siapa? Anggapan siapa? Anggapan dirinya sendiri. Karena kesuwen ngenteni Allah yang mensucikan. Kan begitu akhirnya. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka berdasarkan ayat ini, wajib atas setiap muslim untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam hal mensucikan jiwa. Dalam hal mensucikan jiwa, wajib seorang muslim minta tolong kepada Allah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, tidak boleh apa tadi? Kesucian jiwa
berada di tangan Allah, dan tidak mungkin seseorang bisa mensucikan hatinya tanpa dengan pertolongan dan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap diri kita paling suci. Itu kaidah pertama. Bon, kaidah kedua. Kaidah yang kedua, la yahtasilu tazkiyah illa bi'itba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bi'itba' ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyucian jiwa tidak mungkin bisa diraih. Penyucian jiwa tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan menempuh petunjuk risalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk mensucikan jiwa, orang nggak bisa diraih dengan mengarang-arang sendiri, membuat aturan-aturan sendiri, kecuali cara di dalam mensucikan diri itu mengikuti risalah, mengikuti petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini dibahas? Karena banyak ya manusia dan kelompok-kelompok manusia yang berupaya meraih kesucian jiwa, tapi menyelisih dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga tujuannya dengan apa yang didapat gak cocok. Tujuannya mensucikan diri, yang didapat mengotori diri. Contoh, ada beberapa kasus yang kami temukan di lapangan. Ada ibu-ibu ikut kajian, dan subhanallah, mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya, Allah lapangkan jiwanya, Allah mudahkan urusannya. Ibu ini menikah dapat mu'alaf orang Katolik dan masuk Islam. Qadarullah, begitu masuk Islam niku konco akrabe niku kahin-kahin. Loh, dukun-dukun, Pak. Allah. Jadi masuk Islam kenali melalui apa? Dukun-dukun niku. Akhirnya ikut sebuah napa niku organisasi kegiatan sosial mereka ini. Nah, di organisasinya ini, di sektenya ini, di komunitasnya itu ada pengajaran nek jarine nek cara Jawa niku nyuceni ati. Nah, cara nyuceni ati, resik-resik ati ngoten niku. Itu acaranya dilakukan, digelar setiap tahun sekali. Bertepatan dengan malam 1 sampeyan kok apal? Nah, itu dilakukan di setiap tahun sekali bertepatan dengan malam 1 Syuro. Loh, caranya ini yang unik gitu loh. Karena kan pertanyaan istrinya, Ustaz gimana hukumnya ini, saya kok diminta suami saya begini, gini, gimana? Ya hukum asal enggak boleh, Bu. Karena itu tahun membantu dalam keburukan gitu loh. Jadi di situ itu acaranya, ritualnya itu Pak, malam itu kudu disiapkan oleh guru sekte ini. Semuanya serba baru. Anduk baru, sabun mandi baru, sikat gigi baru, pasta gigi baru, sandal jepit baru, kaos baru, celana baru. Setelah itu mandi ritual dipandu oleh guru besarnya. Setelah mandi ritual ya mungkin ada apa mantra wallahualam ya. Setelah itu baru pakai itu semuanya baru, maka sudah dinyatakan bersih dari dosa. Oh, ngono ya. Lho ngene iki lho gak diterangno ya apa ngono. Makanya kita tanya dulu ke teman-teman ini, terutama dai-dai, para duat-duat.
Contoh seperti ini mungkar apa ma'ruf? Itu dulu yang saya tanyakan. Tolong dijawab para duat, para dai-dai. Karena ini nanti kita akan berfatwa. Jawab pertanyaan, boleh nggak bantu seperti ini? Ini mungkar apa ma'ruf? Itu dulu menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah. Nah, gimana ini? Menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut perasaan kok macem-macem, Pak. Sayur itu sing enak apa? Jalape sampean apa? Rawon, sing doyan rawon. Ayo, sayur sing enak apa sayur? Relatif karena sayur. Paham ini? Nah ini mungkar apa ma'ruf dulu? Nah kalau ma'ruf, monggo melok kabeh ndak apa-apa gitu loh. Kalau itu ma'ruf. Dan bagaimana dengan perbuatan yang tidak ditinggalkan maksiat itu? Ada yang minum khamr, ada yang judi, ada yang zina. Hanya sekedar mandi dengan segala macam bentuk baru dianggap ini jiwa yang baru. Terus gimana dosa-dosanya yang tidak disesali itu? Apa juga dianggap sudah terampuni dosanya gara-gara mandi malam itu? Nek ngono aku ya patus bendino ae. Sampai tak kritiki, kurang sitok yang baru Bu. Napa? Istri. Oh, itu serem itu kalau malam. Serba baru. Allah. Nah kalau ini mungkar, ustaz bunyiyo gitu loh. Nanti kalau kita yang ngomong aneh-aneh pendapatnya, mesti kelompok ini itu suka nyala-nyalain orang gitu. Makanya kita tanyakan dulu para ustaz itu. Ini mungkar apa ma'ruf? Kalau mungkar kenapa Anda diam? Sampaikan ke umat. Karena tujuannya ustaz dakwah itu menyelamatkan umat. Bukan untuk dicintai umat. Supaya umat selamat. Paham ini? Karena para duat, para da'i itu penyambung risalah Rasulullah SAW. Tugasnya para da'i meneruskan tugasnya Rasulullah SAW. Untuk menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan untuk menyenangkan umat, bukan menghibur umat. Menyenangkan umat itu tugasnya dagelan. Betul apa tidak? Tugasnya da'i itu menyelamatkan umat. Yang kadang-kadang materi yang disampaikan itu benturan dengan perasaan umat. Tidak masalah. Seperti Nabi Nuh. Nah sekarang itu diurap Pak, diurap. Nggak boleh nyinggung perasaan umat. Nggak boleh dibenci umat. Nah kok dibenci umat itu dikatakan jelek begitu. Pertanyaannya, Nabi Nuh itu diterima apa ditolak? Oleh umatnya. Nabi Ibrahim diterima apa ditolak? Nabi Ibrahim ditolak apa diterima? Ditolak. Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, ketika dakwah di Quraisy diterima apa ditolak? Dicintai apa dimusuhi? Diterima apa diusir? Berarti kalau itu standar, Nabi sak menukai itu salah kabeh. Apa begitu pendapatnya? Ya enggak toh. Sampaikan gitu loh. Ini yang enggak ada sekarang, Pak. Ya, seperti ada hiburan ngundang setan, ngundang jin. Ada tak itu? Gak usah ngomong seneng ae. Sampe kok diburu berjini loh. Ada apa enggak? Ngundang jin untuk dijadikan hiburan ditonton. Hukumnya apa ini? Ma'ruf apa mungkar? Dai, para dai bunyinya itu mungkar. Jangan diam para dai. Kita ngomong, kita yang disalah-salahin. Oh, itu senengani nyalah-nyalah. Ini salah apa perbuatan ini? Ngundang setan, boleh nggak kita diamkan? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Bunyi para dai itu.
Jangan diem karena Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyucikan jiwa umat, Pak. Bukan menanamkan kebencian, bukan, untuk menyelamatkan umat. Ini keliru, ini salah. Ayo jauhi perbuatan, sampaikan. Itu tugas para dai. Jelas ya? Makanya sekarang dai-dai muda niku gak mau materi seperti ini. Saya aman. Seluman rahmat. Akhirnya kita selamat di mata manusia, celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita membiarkan kemungkaran. Sama jelas ya? Jadi cara seperti itu mensucikan jiwa itu nggak benar. Ada lagi yang dianjurkan mandi di sungai tengah malam sambil menyebut-nyebut kesalahannya. Aku pernah berzina, jebaur. Aku pernah mencuri, jebaur. Ada seperti itu di Pesuruan itu. Wah, direkam di televisi swasta itu. Ritual malam satu suro dengan keyakinan seperti itu. Lah nek sing pas nyenengi tanggane terus bojone krungu. Aku gak dipecok sampean. Aku tahu nyenengi tanggaku jebul piye. Enggak begitu. Cara yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa. Ya, itu berbeda dengan kelompok dan sekte-sekte tadi itu. Ada lagi yang mandi di danau tertentu. Gitu. Tapi tetap tengah malam dan mesti surau gitu loh. Nah, ini yang nggak benar gitu. Karena nggak ada dalil satupun dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi atau fatwa-fatwa ulama sunnah untuk mandi di danau tertentu dengan ritual-ritual tertentu. Seperti apa? Menghanyutkan baju yang dia pakai, kemudian ganti baju yang tadi dihanyutkan di danau tersebut. Aku sok bayangno, iki akeh klambi ning kono kuwi. Dengan asumsi apa? Melestarikan baju yang melekat itu simbol melepaskan dosa-dosanya. Ini nggak benar. Itu tidak benar. Makanya kesucian jiwa tidak bisa diraih. Kebersihan hati tidak bisa didapat kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan cara apa? Yang dicontohkan, yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana cara mensucikan jiwa sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan kita bahas di kajian yang akan datang 8 langkah. 8 langkah untuk menggapai kesucian jiwa. 8 langkah untuk menggapai kesucian jiwa. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada pertanyaan? Dari bapak-bapak ada, Pak? Ibu-ibu? Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Habis ngaji langsung paham. Oh, itu luar biasa, ini anugerah yang sangat besar. Jarang ngaji seperti ini. Ini karunia dari Allah. Ngaji langsung paham. Masya Allah. Hidup tanpa masalah itu luar biasa ini. Jadi nggak ada yang punya masalah. Dan itu rezeki dari para ustadz. Rezeki kenapa? Gak mikir masalah sampean. Iya, enggak. Cara mensikapi perbedaan hurufnya di kalangan sunnah dari satu pendapat saya hadis Sofi yang ini mendorongkan sunnah. Iya. Persoalannya pertama itu furuk apa usul? Itu masalah fikih atau masalah pondasi dasar. Kalau pondasi dasar kami temukan tidak ada khilaf. Pondasi di mana-mana kaidah-kaidah akidah itu sama.
Yang terjadi itu masalah furu'. Hadis sahih, dhaif. Itu hal yang biasa, Pak. Makanya Syekh Albani dikatakan congkak, dikatakan sombong, dikatakan angkuh, gampang-gampang mensohekan, gampang-gampang mendoifkan. Siapa dia? Syekh Albani dikatakan demikian. Contoh Pak ya, khilafnya ulama. Saya salim dengan Syekh Utsaimin. Saya salim dengan Syekh Utsaimin berkaitan dengan wanita ziarah kubur. Nanti jangan baca Syarah Riyadhus Shalihin, sama-sama Riyadhus Shalihin, sama syarahnya. Saya saling mengatakan boleh. Saya Utsaimin lebih condong melarang. Larangan itu tidak mutlak. Larangan itu kalau wanita itu sering-sering, begitu loh. Apa? Sering-sering. Itu khilaf. Dan masalah begini itu hal yang wajar. Masalah furu' sudah wajar furu'. Saya tanya ke jenengan. Masalah fikih yang tidak terjadi perbedaan pendapat tentang masalah apa? Masalah fikih. Pembatal wudu, beda pendapat enggak? Pembatal wudu. Beda pendapat enggak? Contoh tidur. Tidur membatalkan wudu apa enggak? Ulama khilaf apa enggak? Dalam khilaf. Suami megang istri habis wudu. Khilaf. Megang kemaluan setelah wudu. Khilaf. Khilaf semua itu pembatal cara wudu. Khilaf apa enggak? Ngusap kepala, ngusap telinga, ngusap tangan, ngusap kaki. Khilaf apa enggak? Khilaf. Doa iftitah satu macam atau berbagai macam? Tayamum khilaf enggak? Ada khilaf. Jadi kalau dunia fikih, kalau kita bisa ringkas, dunia fikih itu dunia khilafiyah. Sama jelas? Ada kecondongan, ada tidak. Ada kemutlakan, ada tidak. Itu hal yang wajar di dalam fikih. Sehingga dalam hal ini manhaj Ahlussunnah toleran. Saya ulangi, toleran. Gitu. Jadi jangan sampai satu misal kita mengikuti satu syekh, ini lebih hati-hati. Ambil. Saya lebih hati-hati begitu. Tapi jangan kemudian mencaci maki syekh yang membolehkan. Saya paham ini. Apa kita berani mencaci maki syekh yang membolehkan? Contoh saja. Ini di shooting saya ini. Ulama Yaman sebagian, enggak semuanya, melarang mutlak. Betul apa enggak? Sebagian ulama Yaman melarang mutlak. Saya direkam ini. Sampai kami punya teman, termasuk santri kami. Nah cuma sekarang ilmunya lebih banyak kami gitu. Akhirnya dia sekarang jadi guru kami. Guru kami belajar. Tapi kami berbeda dalam masalah ini. Saya marah kepada si fulan ini ketika mengkritiki Ustadz Firanda. Oh, Firanda. Masuk bukan. Ustadz saya bilang. Yaitu Ustadz Firanda. Lah yang ngomong Ustadz ngono. Manggil itu Firanda, Yazid, begitu kalimatnya itu. Ini santri padahal. Nah, apa yang dikritisi? Wes gak oleh syuting ae. Nah, Ustadz Firanda itu kalau ngaji di Masjid Nabawi itu direkam, di syuting, Bang. Nah, wes gak oleh kok sik ngono ae. Nah, saya tanya, yang nggak bolehkan itu siapa? Itu mutlak apa enggak? Begitu kita jawab mutlak apa enggak? Ya enggak. Ada enggak syekh yang membolehkan? Syekh Utsaimin membolehkan apa enggak? Membolehkan. Syekh Shalih Fauzan membolehkan. Syekh Albani membolehkan. Kenapa Ustadz Firanda dicela? Apa Ustadz syekh ini yang membolehkan kok enggak dicela? Halo?
Celah dong, karena Ustadz Firanda itu mengikuti siapa? Saya ini. Saya tanya begitu. Bingung dia jawab. Waktu itu tetap, yes. Ngapun tentang ini, saya ringkas dulu ya. Kalimat kalau sudah unsur kebencian yang dipakai pandangan, itu salah semua nanti. Kalau sudah kebencian yang jadi kacamata, semua yang dipandang jadi jelek. Sampai senyum itu elek sampean. Lu percaya enggak? Kalau saya pakai kacamata kebencian, saya benci dengan jenengan. Sampai memberi orang, sedekah ke orang, di mata saya jelek. Sampai senyum jelek, sampai doa jelek. Kenapa? Karena saya sudah benci, itu loh. Nah ini yang nggak baik. Jelas ya. Begitu dia tetap mencari kesalahan, akhirnya saya tanya. Aku tanya 2 kali. Akhirnya kan nggak boleh diambil ilmunya. Resikonya begitu Pak nanti. Resikonya begitu. Itu tidak masalah kalau dia punya pendapat seperti itu, silahkan. Cuma pertanyaan saya, sekarang saya tanya, orang dai, syekh, ulama yang nggak punya salah siapa? Satu. Kalau setiap aib, setiap salah itu dicela, dihujat, dicaci, dihajar, ditahdir, sekarang siapa yang nggak punya salah? Tolong sebutkan. Ulama-ulama kibar, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, yang nggak punya salah siapa? Satu. Yang kedua, saya tanya langsung, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli sunnah apa bukan? Akidahnya saya tanya. Diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Pasal penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah, ritual, itu banyak dikritisi ulama sunnah. Banyak yang menyimpang karena mengikuti jalur yang ditempuh oleh Syekh Imam Al-Ghazali sebelum beliau bertobat. Akidah tasawuf gitu loh. Akidah sufi. Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil ke jalan Imam Al-Ghazali, condong ke sana dalam masalah hal ini gitu loh. Tapi dalam akidah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli sunnah apa bukan? Dalam diambil ilmunya oleh Syekh Shalih Fauzan. Diambil ilmunya oleh Syekh Shalih Fauzan. Ditulis di dalam kitab Firqatun Najiyah. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diambil ilmunya. Padahal kekeliruan dalam ibadah sangat banyak. Hal apa yang harus kita ambil, hal apa yang harus dibuang. Sakit dipahami ini? Kalau akidahnya rusak, pemahamannya rusak, manhajnya rusak, mutlak tidak diambil. Karena jalan yang ditempuh salah. Kalau manhajnya benar, akidahnya benar, adapun khilaf di dalam masalah furu' itu tidak masalah. Syekh Ar-Rabi, Syekh Rabi yang terkenal tegas keras itu pernah dikasih hadiah sama muridnya, diterima sama beliau. Besok jangan lagi. Kenapa? Itu muruahnya Syekh Rabi. Saya ulangi, apa? Muruahnya, menjaga betul-betul ada seorang sahabat yang tidak mau menerima sama sekali pemberian karena saking menjaga itu keutamaan. Sangat dipahami? Nah, sekarang bicara hukum. Hukum dengan keutamaan sama apa tidak? Hukum dengan keutamaan sama apa tidak? Beda. Hukum menerima pemberian boleh apa enggak? Hukum menerima pemberian. Pak, sampean tak kasih air minum. Menerima boleh apa enggak? Boleh. Kalau maaf, ada yang mungkin lebih membutuhkan lagi. Saya nggak bisa menerima pemberian. Itu mungkin muru'ah. Ada seorang sahabat ketika habis ditegur Umar sampai mati nggak berani menerima pemberian. Ada. Itu menjaga itu keutamaan namanya. Maka keutamaan dengan hukum itu jangan
Jangan dicampur. Kalau nanti dicampur, rusak agama ini. Saged dipun pahami? Jadi menurut kami, kalau saya pribadi Pak, ya kalau jenengan lebih condong nggak boleh, ya monggo silakan. Tapi jangan kemudian mencaci maki ulama yang membolehkan. Dan beliau ini bukan sembarangan, berfatwa pun itu ada dasar-dasarnya. Adapun hadis dhaif sahih itu sudah terjadi sejak dahulu. Paham ini ya? Jadi masalah fikih itu kita cuma belajar dari beberapa kitab sama kitabnya. Ini ulama sunnah semuanya. Terjadi khilaf, itu tidak masalah. Tinggal lebih condong kemana jenengan? Aku kok lebih condong ini, ambil. Aku lebih condong ke sini, ambil, silahkan. Tapi minta tolong kepada Allah, ya Allah, condongkan hatiku menurut engkau yang mana yang benar. Begitu Anda sudah berdoa, kita berdoa minta tolong kepada Allah supaya hati ini dicondongkan kepada yang benar. Setelah kita pelajari, yang tunjukkan ini dengan ini saya lebih condong mana. Saya dipahami nih. Nah, namun kembali, apa kemudian ulama yang membolehkan katakan, yang mensohhikan katakan seperti itu, yang mensohhikan katakan seperti itu. Apa kemudian tidak diambil ilmunya secara mutlak? Dalam itu yang perlu dikaji. Sakitipun pahami? Nah, kecuali kalau nanti membahayakan fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya membahayakan akidah. Nah, kecuali di situ mengandung syubhat. Kecuali di situ. Makanya perlu diskusi lah. Lah kita ini kurang diskusi. Kurang apa? Diskusi. Langsung komen. Ayo toh duduk bareng-bareng. Ahli sunnah itu terkenal duduknya. Bukan menghakimi di mana? Tanganku kadung ini. Coba, ayo cara yang mana yang paling tepat. Makanya ngapunten sangat. Bapak baca ketika sahabat Sa'id Al-Khudri berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas. Coba caranya ini loh, duduk bareng. Ini yang nggak bisa ketemu sekarang ini, sulit gitu. Makanya kita pun ya paling rotok lantang jawabnya. Kedua pihak gitu. Kita lantang ngomongnya ini. Apa seperti itu cara ulama-ulama terdahulu di dalam menyelesaikan? Kenapa kita nggak niru cara mereka? Kan enak atau duduk bareng-bareng. Ayo kita itu sudah biasa, Pak. Jangan bacalah kitab-kitab itu. Ya, bagaimana para sahabat berbeda pendapat, bagaimana cara mensikapinya. Itu penting banget. Kenapa? Kalau sekarang jadikan figur, kadang-kadang mboten saged, Pak. Mboten saged. Iya, ke figur itu penting duduk bareng. Coba sekarang isu ono berita sampai ke Ustadz. Teman kan saya katakan ada satu permasalahan yang kita banyak gagal. Apa? Mensikapi berita itu banyak yang gagal kita. Mensikapi suatu, saya dapat berita dari jenengan, Ustadz di sini begini. Kalau kemudian tak telan mentah-mentah, saya sudah rusak dan saya sudah gagal saya ini. Kenapa? Syariat mengajarkan kalau ada berita, syariatnya gimana? Selama ini kita tabayun apa enggak? Selama ini tabayun apa enggak? Jarang tabayun. Begitu dapat info langsung ambil, hukumi. Ini corone sopo. Ini cara seperti ini keluar dari cara ahli sunnah. Paham ini? Ahli sunnah mengajarkan apa? Kalau ada masalah tabayun, Pak. Setelah itu sampaikan tujuan baik, diskusi yang baik, hadirkan hujah-hujah, kumpulkan hujah. Ini loh pendapatku, ini pendapatku. Nanti kalau udah mentok, udah itu bagian kamu sudah. Walana a'maluna walakum sudah. Bukan lakum dinukum loh yang dipakai loh ya, keliru loh. Nah sekarang yang dipakai apa? Lakum dinukum. Salah apa benar begini?
Apakah ini jalannya ahli sunnah? Ada salaf yang begitu? Ada, salaf sekarang. Salaf dulu ada yang begitu? Cara mensikapi kesalahan. Cara mensikapi kesalahan, ada yang begitu? Coba hadirkan contoh yang mana? Selalu duduk, selalu mendatangi atau memanggil. Itu udah biasa, tradisi mereka begitu. Duduk bareng mendiskusikan suatu permasalahan. Itu udah menjadi tradisinya para salaf terdahulu. Kenapa sekarang kok tidak bisa seperti itu? Saya dipahami ini. Ayo yang hati-hati. Kita masih dalam tahap thalabul ilm. Kita masih dalam apa? Orang-orang yang belajar, Pak. Maka saya minta ke teman-teman semuanya, satu, jangan sampai suara kita melebihi ilmu kita. Ngerti maksudnya ini? Hah? Jangan sampai suara kita melebihi ilmu kita. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Di Sidoarjo pun terjadi begitu, Pak. Tak parani, kalau saya tak parani. Antum saya dengar ini. Anu Ustadz, grup ini bener tak antum ini. Saya nggak mau main tuduh, nggak mau saya. Saya datang itu. Apa bener ini tulisan antum? Oh, anu Ustadz, enggak. Jawaban sih bener apa orang loh. Iya. Atas dasar apa komentar antum? Kita ngaji udah berapa lama sih? Saya baru 1 tahun. 1 tahun loh. Bisa mengkritisi Ustadz Ali. 1 tahun ngaji sunnah sudah mentahdir Ustadz Ali. Luar biasa kan? Ini jenenge akidah lento gosong ya begini. Ngerti akidah lento gosong bukan? Dalam ngerti akidah pernah dibahas belum? Anjane gak ono. Saya membuat istilah itu akidah lento gosong. Kenapa kok saya katakan akidah lento gosong itu? Ibu, ilmu menggoreng lento itu gimana, Bu? Ayo, apinya pelan apa langsung gaspol? Bu, gak tahu masak ya sampean yo. Kalau kita goreng lento itu apinya lirih. Jangan gaspol. Kalau apinya kompornya langsung gaspol, lento dimasukkan, langsung kematangan, bukan matang, kematangan. Pereng dadine ngono lho. Dadi njabane kematangan, jerone tuh dadine kaya ngono iki. Awak dhewe nek omongi kebanteran melebihi ilmunya. Begitu jadinya. 1 itu poinnya. Jangan sampai suara kita itu melebihi apa? Ilmu kita. 1. Makanya kalau ada teman coba tanyakan aja. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli sunnah apa bukan? Kalau Anda jawab ahli sunnah wal jamaah, padahal kesalahan itu sak pirang-pirang. Kenapa kok diambil ilmunya oleh Syekh Shalih Fauzan dan dimasukkan dalam kaidah firqatun? Sudah punya kitabnya belum? Nah ini masalah ini. Ngaji pirang-pirang tahun kita firqatun gak duwe. Wes bulan depan kudu duwe. Sampeyan kok kan mangan pecel sampeyan iki. Ojo tuku bakso ae ta. Beli kitab. Iya. Nah itu nanti ada nasihatnya. Wah kita ya. Jadi diambil nasihatnya. Makanya ketika teman kita mengkritisi Yazid, Ustaz Yazid panggil Yazid, bayangin. Ndas kucen-kucenut langsung. Wah itu Anu Rafiq bayangin. Ustaz Aun, orang sepuh kita. La haula wala quwata illa billah. Sampai tak tanya kepada dia, sampean punya kitab adab enggak sih? Akhirnya tanya, terakhir pertanyaan saya, tak tanya, ayo, Syekh Abdul Qadir Jailani sunnah apa bukan? Enggak bisa jawab pertama. Saya enggak bisa jawab, padahal saya yakin bisa jawab dia. Enggak berani jawab. Kenapa? Sudah tak kamplongi ning kono soalnya. Pasti saya kamplongi di situ. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama apa? Dianggap ulama sunnah dan diterima ilmunya dalam akidah. Dalam apa? Akidah. Sekarang kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz dengan Syekh Abdul Qadir Jailani banyak mana?
Itu renungan bagi kita semua. Sehingga kita itu jangan sampai gegabah dan tergesa-gesa di dalam berfatwa pun. Pesan saya itu tadi ya, jangan sampai ucapan kita melebihi ilmu kita. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai ilmu kita melebihi amal kita. Paham ini? Ilmu ini wakeh, amale. Nah, ini ojo sampai gitu. Jangan sampai gitu. Ayo belajar terus sambil minta tolong pada Allah. Allahumma arinal haqq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan berikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kemampuan untuk menjauhi kebatilan. Dan bedakan antara hukum dengan keutamaan. Beda. Jelas ini? Jadi kalau hukumnya boleh, selesai. Ngapunten Pak, saya sholat, teman-teman sholat termasuk Ustadz Abdul Hakim itu, wah dihabisi nggak karu-karuan, dihabisi Ustadz Abdul Hakim. Gara-gara apa? Beliau pakai baju takwa nih, baju takwa ya. Sing bener apa tadi? Baju ini loh, baju muslim ini loh, baju takwa. Terus pakai celana gitu loh, pakai celana. Apa? Mamerkan pantatnya loh, bahasanya kayak gitu loh. Karena bajunya tidak menutupi, nggak sampai ke bawah gitu loh. Itu katanya Ustadz Abdul Hakim, bukan Ustadz Abdul Hakim mamerkan pantatnya. Loh, kalimat kayak begini loh, dinisbatkan kepada Ustadz Abdul Hakim. Dan beliaunya kan memang bukan orang yang gampang pakai jubah gitu. Kalau ke Jawa Timur sering pakai baju takwa biasa aja. Itu. Nah, kayak begini kan antara hukum dengan keutamaan. Pakai sarung, keutamaan. Pakai jubah, keutamaan. Tapi hukum, buktinya enggak ini yang pakaian yang seperti ini, longgar, tidak mendedet, celananya pun longgar, bukan mendedet, pakai sholat. Hukumnya boleh apa enggak? Hukum jangan disamakan dengan, sudah selesai sampai di situ. Saya kira cukup ya. Kurang lebih mohon maaf, dan pasti banyak kekurangan di dalamnya. Disempurnakan dengan kajian-kajian yang lainnya. Insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد